Kayaknya benefit analysis belum selesai ya minggu lalu ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Masih ingat nggak sampainya di halaman berapa, kemana slide berapa ya? Kayaknya slide 13 kalau nggak salah ya. Saya janji mau ngasih kasus, nanti ya kita habisin dulu materinya, baru nanti kita coba ini apa lihat kasus studi kasus. Ya. Nah, kayaknya ini udah. Nah, ini kali ya kita mulai dari sini aja deh. Ya. Jadi cost benefit analysis teman-teman ya, mudah-mudahan teman-teman masih masih ingat ya apa itu cost benefit analysis atau CBA. Jadi ini masih bagian dari metode yang digunakan dalam kajian farmakoekonomi. Tapi karena cost benefit analysis ini dia melihat benefitnya, artinya ini biasanya dilakukan untuk bagian manajemen ya, bagian manajemen misalnya rumah sakit, mungkin suatu inilah ya, suatu instansi gitu. Nah, langkah-langkah pengukuran cost benefit analysis yang pertama identifikasi alternatif dan intervensi yang akan dianalisis. Alternatifnya ini apa aja? Ini kan memang dia sama ya, dia juga membandingkan gitu. Misal yang minggu lalu saya cerita ketika rumah sakit membeli dua alat kesehatan, misalnya alat kesehatan, misalnya apa namanya MRI ya, MRI kan kita tahu mahal ya, alat-alat apa namanya untuk mendeteksi magnetic resonansi ini ya, itu kan mahal. Nah itu misalnya ingin beli ini ada dua merek nih, nah mana yang dilakukan cost benefit analysis, mana yang bisa apa namanya yang hanya boleh beli satu gitu, kira-kira yang mana yang harganya murah tapi manfaatnya besar gitu ya. Jadi diidentifikasi nih alatnya mereknya apa, asalnya dari mana, harganya berapa, indikasi atau cara penggunaannya gampang apa enggak, efektif apa enggak gitu, terus kegunaan alat ini tersebut besar apa enggak gitu ya. Kemudian identifikasi biaya, nah ini yang tadi saya bilang biayanya, menghitung total biayanya, mentransformasi manfaat dalam bentuk uang ketika biayanya itu ini dikonversi uangnya berapa, menghitung totalnya, kemudian menghitung rasio benefit. Nah, ini yang pertama dari identifikasi alternatif dan intervensi yang akan dianalisis, intervensi yang dipilih untuk dilakukan analisis. Saya kasih kayaknya di situ aja deh. Soalnya duduk di sini banyak yang lewat, banyak yang negor, banyak yang empat dulu bentar. Ya, di sini nggak kelihatan. Ya. Kemudian intervensi yang dipilih untuk dilakukan analisis dapat lebih dari dua. Nah, malah dia dapat lebih dari dua ya, bukan hanya dua gitu. Semakin banyak intervensi yang akan dianalisis, semakin baik hasilnya karena akan memberikan pilihan yang bervariasi dan analisis yang lebih lengkap. Definisi operasional dari masing-masing alternatif atau intervensi harus dijabarkan agar tampak perbedaan dari masing-masing intervensi yang akan dianalisis. Artinya, ketika ada dua alat yang akan dibeli, harusnya masing-masing itu DO-nya, ini alatnya ini biodata tentang dua alat ini harus benar-benar lengkap gitu ya. Harus benar-benar didetailkan seperti itu. Nah, ini adalah langkah yang kedua, identifikasi biaya dari masing-masing alternatif atau intervensi. Ini dalam melakukan identifikasi biaya terlebih dahulu dilakukan pengklasifikasian komponen-komponen seluruh biaya dari masing-masing alternatif. Semua komponen biaya harus teridentifikasi baik yang bersumber dari anggaran proyek maupun dari anggaran lainnya. Klasifikasi biaya bisa dilakukan menurut beberapa cara, meliputi biaya investasi, biaya operasional, dan biaya pemeliharaan, termasuk biaya resiko kehilangan dan kerusakan.
Nih ya, jadi klasifikasi biaya ini banyak ya. Ada beberapa, ada biaya investasi. Biaya investasi itu mungkin semacam kayak ini ya, apa namanya, untuk keuntungannya, kira-kira biaya operasional ya, biar biaya operasional, misalnya bayar termasuk bayar si pegawainya, ya pegawai apa namanya yang apa yang memegang alat tersebut, kemudian mungkin biaya ketika ada lembun misalnya, dan biaya pemeliharaan alatnya termasuk biaya risiko kehilangan dan kerusakan. Kemudian ini hitung total biaya dari masing-masing alternatif. Nah, setelah seluruh komponen biaya teridentifikasi dan diklasifikasikan, kemudian dilakukan perhitungan total seluruh biaya setiap intervensi. Perhitungan biaya investasi membutuhkan perhitungan nih, ada namanya perhitungan biaya investasi. Ini ada namanya butuh perhitungan biaya ini ya, AIC, Annual Investment Cost, yaitu membandingkan biaya investasi barang sesuai masa pakai dengan masa hidup barang tersebut nih. Barang, alat, ADMRI, biaya masa pakainya kira-kira ini ya seperti kadaluarsanya lah, kira-kira dari dianya apa ada masa pakainya sama masa hidupnya barang tersebut ya. Jadi ada ini, ada rumusnya ya. Nah, kemudian mentransformasi manfaat dalam bentuk uang. Dalam identifikasi manfaat dari masing-masing biaya alternatif terdapat dua komponen, yaitu manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Ya. Menghitung total benefit. Nah, ini ada dua langkah dalam menghitung total benefit. Yang pertama, mentransformasi manfaat dalam bentuk uang. Untuk manfaat langsung, kita dapat menghitung dengan menguangkan biaya keuntungannya. Biaya akibat kerugian yang ditimbulkan. Hasil dari tahap ini adalah jumlah dari benefit langsung dan tidak langsung yang berupa PV benefit atau present value benefit. Jadi, ada yang ini ya, ada yang dia keuntungan tuh bisa bisa ini sebenarnya lebih ke ini ya, teman-temannya, kalau cost benefit analysis ini memang benar-benar untuk tim manajemen karena melihat ketika ada untung nggak sih buat perusahaan, jadi benar-benar dia untuk ngitung uangnya gitu loh ya. Jadi memang, tapi ini perlu juga dilakukan kajian farmakoekonomi karena kan ini juga untuk saling terkait ya, antara maksudnya walaupun ini ngitungin benefit, tapi kan kalau ini nggak jalan kan yang lain kan pelayanan akan terganggu ya nggak sih. Misal alat ini karena misalnya ternyata salah beli udahlah mahal, manfaatnya minimal gitu, harga maksimal minimal, ketika dipakai rusak, padahal beli ke rumah sakit udah ngeluarin duit yang besar, biaya yang besar untuk beli alat, ternyata alatnya apa namanya cepat rusak. Nah, itu kan pelayanan jadi terganggu ya karena MRI rusak, apa namanya, akhirnya pasien yang mau menggunakan alat tersebut jadi nggak bisa. Maka waiting list, antrian makin panjang, gitu kan? Jadi artinya ini masih terkait untuk kelangsungan dari kualitas pelayanan. Kemudian melakukan identifikasi biaya dari masing-masing alternatif atau intervensi, dan melakukan identifikasi biaya terlebih dahulu dilakukan pengklasifikasian komponen-komponen seluruh biaya dari masing-masing alternatif. Semua komponen biaya harus teridentifikasi baik yang bersumber dari anggaran proyek. Ini tadi kayaknya udah ya. Oke. Nah, ini menghitung rasio benefit atau istilahnya di accounting itu discounting. Ini saya bukan orang accounting ya teman-teman, teman-teman juga bukan orang accounting, jadi kita ibaratnya dalam istilah-istilah ini sama. Saya juga belum familiar, teman-teman juga sama mungkin ya. Tapi nggak apa-apa, kita belajar bareng ya. Jadi di sini ada namanya menghitung rasio benefit atau discounting istilahnya, di mana ini adalah penjumlahan antara benefit langsung dan tidak langsung dari masing-masing alternatif atau intervensi dengan mengkonversikannya dalam bentuk uang. Ya, ini biasanya kalau melakukan kajian ini harusnya punya background ini ya, keuangan ya. Ya, kalau orang kesehatan suruh ngitung duit, suruh ngitung keuntungan,
Gak apa-apa, ini nggak akan saya keluarkan rumus-rumus ini ya. Yang penting kita sama-sama belajar. Kita ibaratnya ketika nanti kalian suatu saat nanti mungkin melakukan kajian farmakoekonomi, paling nggak pernah dapet ilmu ini pas kuliah gitu ya. Ini melakukan analisis untuk menentukan pilihan dari alternatif intervensi yang paling menguntungkan. Nah, ini setelah data total biaya dan manfaat sudah tersedia, maka dilakukan perhitungan net present value. Nah, ini ada rumusnya di mana present benefit dikurangin ini ya, dikurangin apa namanya present cost, kemudian dihitung rasio biaya manfaat, cost benefit rasio untuk setiap intervensi. Bila intervensi yang dianalisa lebih dari dua, maka dapat dibuat tabel untuk memudahkan dilakukannya analisis setiap intervensi. Oke, nanti kita lebih ke ini ya, lebih ke apa? Lebih ke ngelihat apa? Ngelihat studi kasus ya nanti ya. Mungkin minggu depan saya kasih studi kasus ya. Bagaimana jadi apa namanya contoh-contoh cost benefit analysis ini yang dalam apa yang sudah dilakukan. Nah, ini ada ini ya, ada apa namanya kesimpulan. Cost benefit analysis atau analisis biaya manfaat merupakan suatu cara atau metode analisis biaya yang digunakan untuk menghitung perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang diperoleh dari suatu proyek, kegiatan pembelian barang, ataupun pembangunan gedung ataupun lainnya. Cost benefit analysis juga dapat digunakan untuk membandingkan dua atau lebih di antara pilihan yang tersedia untuk menilai manakah yang dapat memberikan manfaat lebih bagi pengguna ataupun penyedia dana. Sehingga cost benefit analysis ini sangat bermanfaat dan membantu pemerintah dalam menentukan program yang akan dilakukan sehingga dapat memberi manfaat bagi masyarakat. Termasuk misal sekarang kan kalau stunting itu kan kalau gizi buruk itu kan kalau memang pemerintah mau mengurangi angka stunting. Makanya data-data petugas gizi yang di puskesmas itu sangat dibutuhkan untuk pemerintah menentukan data stunting. Tapi kalau misalnya masing-masing daerah punya alat ukur sendiri-sendiri yang tidak standar secara nasional, misal di Aceh, dia beli timbangan berat badan dan tinggi badan merek merek A. Kemudian itu di daerah Sumatera. Di daerah Jawa lain lagi. Dia beli alat timbangan merek B. Di Bali beda lagi, di Papua beda lagi. Gimana mau dicarikan angka stunting nasional kalau alat antropometri tinggi badan dan berat badan itu tidak terstandar dari Sabang sampai Merauke. Kan nggak bisa ini ya, nggak bisa diukur kalau beda. Jadi ketika suatu program, suatu kebijakan itu bisa dilakukan apa namanya standarnya, itu ketika intervensinya itu standar dari Sabang sampai Merauke. Artinya alat yang digunakan oleh kader di posyandu, oleh Bu Bidan di puskesmas, oleh petugas gizi di posyandu. Ketika menimbang anak balita, ketika mengukur tinggi badan anak balita, itu merek alatnya tuh sama dari Sabang sampai Merauke. Nah, ketika data itu masuk ke Kemenkes, diukur, dilakukan apa namanya analisis, dapatlah oh ternyata Indonesia angka stunting nasionalnya itu segini ya. Nah, atau dalam survei nasional sekarang kan kami BKPK sedang melakukan survei status gizi Indonesia ya. Nah, itu apa? Kami sama alatnya itu di dropping dari pusat sama yang pengambil datanya yang ngukurin anak-anak balita tinggi badan berat badan itu adalah enumerator dari daerah. Ya, surveyor dari daerah direkrut adalah teman-teman alumni gizi, lulusan gizi direktur. Tapi alatnya dari mana? Dari posyandu? Enggak. Dari mana Pusmas? Enggak. Itu alat di dropping dari pusat. Karena kenapa? Pusat mengadakan alat seragam. Jadi itu disebar ke seluruh daerah semua Indonesia. Jadi enumnya disebar ke provinsi, provinsi menyebarkan ke kabupaten kota, baru dibawa sama enumnya. Mas. Nanti kalau udah selesai, dibalikin lagi. Dibalikin ke Jakarta. Andai kata nanti ada lagi survei tahun depan, kalau masih bagus, masih
masih apa namanya dilakukan kalibrasi masih bagus tuh dipakai lagi. Nah, itu data bisa dipakai. Kalau beda-beda mereknya, beda-beda yang satu tinggi, yang satu apa timbangannya bentuk warna pink, yang satu di mana, itu nggak bisa. Nah, ini sama. Jadi apa namanya ya? Ini termasuk ketika misal mau pengadaan. Oh, mau pengadaan nih. Kemenkes mau melakukan survei gizi nasional. Berarti butuh dong alat antropometri, alat ukur berat badan, berarti ukur tinggi badan berarti dibutuhkan. Tapi kan Pak Menkes harus dikasih apa namanya suatu analisis dulu kan dilakukan. Ini loh Pak, ada alternatif beberapa apa namanya merek gitu kan, melakukan beberapa merek. Ini kan untuk pengadaan nasional, tentu kan orang rebutan ya, terutama perusahaan-perusahaan yang memang membuat ini ya, artinya kan harus dilelang, harus ditender. Tapi ketika ditender ada kriteria, dilakukan dulu kajian farmakoekonomi gitu kan. Nah, kan kajian farmakoekonomi cost benefit analysis bilang, oh ternyata dari lima merek nih, dari 5 perusahaan yang berbeda, ternyata yang paling menguntungkan baik dari segi biaya dan dari segi manfaat setelah dilakukan kajian cost benefit analysis adalah merek B. Itu ya. Jadi itulah gambaran ininya, gambaran apa namanya nyatanya ya, nyatanya itu seperti itu. Itu. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Kayaknya saya nggak bisa lama-lama ya, maksudnya ini kan materi ini udah selesai, nanti minggu depan saya akan carikan kasus-kasusnya biar kita nanti belajar bareng cara melihat studi apa ini ya cost benefit analysis. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Besok libur ya, besok libur wisuda ya. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan, yang dulu-dulu juga boleh sambil saya buka absen. Ujiannya udah ada ketinggalan di kantor, udah saya ambil dari Kiva, lupa dibawa. Mudah-mudahan sebelum kalian ujian ini nilainya udah keluar ya. Harus sebelum ujian UAS itu nilai sudah keluar harus. Saya berkomitmen dengan diri saya sendiri itu harus sudah diinput. Saya absen dulu, Sarah Fauzia. Eh, iya benar. Sarah ada? Sarah ada nggak? Sylvia Yuni, dibuka dulu kameranya semua ya. Silakan kita Bu, absen. hadir sebentar, Bu. Ya, saya ini dulu deh. Saya stop share dulu. Ya, silakan dibuka kameranya semua teman-teman kita absen dulu. Sylvia Yuni, Hadir, Ibu. Mala Komalasari, Hadir, Bu. Nisa Rahma, Hadir, Ibu. Kak Amelia, Hadir, Ibu. Roida, Roida, ada nggak Roida? Florita, ada. Fitrianingsi, Ibu. Fariza, Farizan, Farizan ada. Arta Junita, ini banyak Hadir, yang Bu. ya. Azahra, Hadir, hadir, Ibu. Salsabila, Salsabila, Abdul Hafiz, ya udahlah Hadir. ya Abdul Hafiz ada. Anita, Hadir, Ibu. Dora, Hadir, Bu. yang belum nyaut. Sarah Fauzia, Hadir, Ibu. eh, Roida Hotmauli Simorangkir, Roida ada nggak? Roida tuh masih aktif nggak sih? Sepertinya mungkin di sore, Ibu. Oh gitu ya.
Oke, Farizan. Farizan ada nggak? Farizan Adriawan Zainal. Hadir, Bu. Ada, oke. Terus Arta Junita. Hadir, Bu. Oke. Salsabila Wahyuning Tias. Salsa hadir, Bu. Oke, berarti yang tidak hadir Roida ya. Roida beneran nggak ada ya? Maksudnya nggak ada di sini ya, mungkin diikut di kelas sore ya. Baik, sudah saya absenkan teman-teman. Terima kasih banyak ya. Nanti minggu depan mudah-mudahan kita bisa apa apa namanya bahas kasus ya, karena kayaknya apa materinya udah mau habis ya. Jadi tinggal kita bahas-bahas kasus aja biar kalian lebih enak langsung prakteknya. Baik, terima kasih banyak. Selamat beraktivitas. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Sama-sama. Makasih, Bu.